siapakah yang mendapatkan keuntungan elektoral dari isu-isu yang dimainkan tersebut, dan siapa pula yang akan kita paparkan pada hari ini. Selain itu, dari isu-isu tersebut, banyak sekali isu yang kita lihat memang secara tidak langsung menyerang. Dan ketika isu tersebut berhembus, apakah itu berpengaruh terhadap approval rate dari Pak Presiden Joko Widodo? Nanti juga akan disampaikan. Lalu dalam dari survei ini juga kami akan menjabarkan 6 temuan terkait hal yang sudah saya sampaikan di atas tersebut. Apabila ingin ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar dan nanti akan dibacakan ketika sesi tanya jawab sedang berlangsung. Tanpa panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari LSI DNJA akan merilis survei terbaru kami yang baru selesai kami kerjakan beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 6 hingga 13 November 2023. Jadi survei ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pasca penetapan calon oleh KPU, sehingga saya yakin dan percaya teman-teman media dan publik sekalian ingin tahu bagaimana perkembangan dinamika elektabilitas dari para pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU beberapa hari yang lalu, dan tinggal kurang lebih 90 hari atau tepatnya 87 hari menjelang pemilu 2024. Bagaimana peta elektoral saat ini akan kami paparkan. Dan teman-teman media sekalian, tentunya berbagai macam hasil temuan dari sejumlah lembaga survei sudah mungkin sama-sama kita saksikan beberapa waktu yang lalu, dan saat ini mungkin lewat survei dari kami LSI DNJA akan memberikan gambaran yang lebih utuh disertai beberapa analisa. Karena temuan ini seperti yang judul yang tertera dalam slide yang kami tampilkan, ada yang meroket, ada juga yang terjungkal. Ada yang meroket, ada juga yang merosot. Dan bagaimana peta elektoralnya, bagaimana analisanya, apa saja sebab-sebab sehingga ada pasangan calon yang meroket, apa juga alasan-alasannya ada pasangan calon juga yang merosot dari survei yang kita temukan dan baru selesai beberapa hari yang lalu. Saya langsung masuk ke data Bapak Ibu sekalian. Ini judul konferensi pers kita hari ini, 90 hari menuju Pilpres, yang meroket dan yang terjungkal, November 2023. Sebelum masuk ke data, kami memberikan sedikit gambaran metodologi. Karena metodologi ini penting, Bapak Ibu sekalian, karena seringkali publik. Oleh karena itu, metode ini penting untuk kami paparkan di awal sehingga Bapak Ibu, teman-teman media sekalian maupun publik secara luas bisa melihat bagaimana metodologi yang kami kerjakan. Jadi metodologi sampling responden ada 1.200 responden. Teknik pengumpulan data kita lakukan wawancara secara tatap muka. Jadi ini wawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner, bukan survei lewat telepon, atau metode yang lain. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada metode RDD, Random Digit Dialing. Kami beberapa lembaga yang lain, karena ada sejumlah lembaga yang melakukan survei di akhir Oktober kemarin hingga awal November. Ini kami lakukan dari tanggal 6 hingga tanggal 13 November 2023. Kemudian selain survei kuantitatif lewat data yang kami kumpulkan secara tatap muka, kami juga melengkapi survei ini dengan riset kualitatif. Jadi riset kualitatif ini berupa in-depth interview, kemudian analis media, expert judgment untuk memperkuat analisa kami terkait temuan data survei yang kami kerjakan. Sebelum masuk ke data, ini ada beberapa realitas atau dinamika dukungan para capres di 90 hari ini. Langsung kami tanyakan nama pasangan calon karena sudah ditetapkan hanya 3 nama yang kami tanyakan, 3 pasangan calon. Jika pemilu presiden dilaksanakan di saat survei kita kerjakan, siapakah dari 3 pasangan capres cawapres ini yang dipilih? Dari jawaban yang disampaikan oleh responden kita bisa lihat datanya. Prabowo Subianto Gibran memperoleh dukungan sebesar
40,3% ya. Kemudian Ganjar Mahfud di angka 28,6% dan Anies Mohaimin di angka 20,3% ya. Jadi jika Pilpres dilaksanakan di saat survei kita kerjakan, maka pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan capres-cawapres dengan elektabilitas tertinggi mencapai 40,3%. Disusul Ganjar Mahfud di angka 28,6 dan Anies Caimin atau pasangan Amin di angka 20,3%. Ada yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab, kurang lebih 10,8%. Dari slide ini yang pertama yang bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan Pilpres akan diselenggarakan dalam 2 putaran Pilpres ya, dengan data per hari ini ya. Karena yang belum tahu, rahasia tidak jawab, tersisa hanya 10,8%. Dan dari data ini, jika Pilpres dilaksanakan dalam 2 putaran, maka pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang pertama lolos ke putaran kedua, ya, dengan angka 40,3%. Lalu pertanyaannya, siapa pasangan yang lain yang ikut lolos bertarung dengan Prabowo Gibran di putaran kedua? Dari data ini memang kita melihat sisa tiket masih akan diperebutkan antara pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Gus Muhaimin karena selisih elektabilitasnya hanya di bawah 10% atau tidak lebih dari 2 digit ya. Ganjar Mahfud 28,6 dan Anies Caimin di angka 20,3%. Jadi dari slide pertama ini Bapak Ibu sekalian terlihat bahwa hanya Prabowo Gibran yang masuk putaran kedua dari data yang kami temukan di awal November 2023. Tinggal 1 tiket lagi diperebutkan antara Ganjar Mahfud dan Anies Gus Muhaimin. Kemudian slide kedua yang juga penting adalah kami melihat ada tren elektabilitas. Hampir tiap bulan kita melakukan survei dan pernah kita rilis ke teman-teman media sekalian dari pasangan calon, sehingga terlihat di bulan September ada 3 pasangan capres yang kita uji. Saat itu Pak Prabowo diangkat. Dan di Oktober 2023 ada sedikit penurunan di angka 36,8%. Kemudian sekarang naik dari September 36,9%, di Oktober di angka 35,3%. Sekarang turun jauh, ya. Sementara mereka yang belum memutuskan atau masih swing, ini angkanya relatif stabil ya. Di September 8,8%.